Aktivitas pertama, put away. Operator 1 mengambil barang dengan metode yang telah diterapkan, sementara operator 2 menghitung H awal, H tujuan, V awal, V tujuan guna mencari tahu RWL-nya. Untuk barang yang pertama adalah Lenovo ThinkVision Monitor. Dipindahkan oleh operator dari palet ke rak yang telah ditentukan. Barang kedua yang akan dipindahkan adalah Zyrex PC. Operator menggunakan metode yang telah ditetapkan untuk mengangkat barang berdimensi lebar dan juga luas. Di sini, operator kedua mencatat perhitungan V awal dari operator 1 dan juga H awal V tujuan dari barang yang telah dipindahkan dari palet ke rak, dan tentunya juga perhitungan H tujuan. Lembar pengamatan aktivitas B. Departemennya Gudang, jabatan manajer Gudang, nama Nisrin Nada Salsabila dan Zawa oleh Nurmala. Tanggalnya adalah tanggal 21 Oktober 2024. Deskripsi pekerjaannya adalah proses pengangkatan PC Zyrex AIO. Berat objek itu 8 kg, H awalnya itu 40, V awalnya itu 3, H akhirnya 39, V akhirnya 125. Jarak vertikal dasar 62, sudut simetris sudah 0 awal, sudut simetris akhir 0, F-nya 125, 13, dan itu 0,84 karena pekerjaannya itu kurang dari 1 jam, yaitu adalah 0,84. Terus 50 menit durasi pengerjaannya. Jenis kopinya itu 1 karena di samping sisi kanan kiri itu ada pegangan untuk mempermudah mengangkat barang. Nah, itu adalah poinnya 1 dan good. Si awalnya ada 8, itu kan bentuk objek. Nah, untuk 0,25 ini adalah HM itu 25 dari rumus dibagi sama H awal. Terus ini habis itu VM. M itu adalah dari 1 dikurang 0,003 dikali 63 ini dikurang 75, hasilnya 1,036. Untuk DM nya juga 0,82 ditambah kurung 4,5 dibagi F10 nya itu DM, yaitu adalah 62, hasilnya 0,89258. Untuk HM nya adalah 1. Kenapa? Jadi dari 1 rumusnya dikurang 0,032 dikali sama sudut simetris awalnya adalah 0, dan hasilnya adalah 1. Untuk VM nya itu adalah 50 karena menitnya 4 barang itu, karena dari kita menghasilkan 4 barangnya per 1 menit itu 4 barang, jadinya segini 12,45, itu lebih kurang dari 75. Nah, itu
Jawabannya adalah 0,84 dikarenakan pengerjaannya itu adalah kurang dari 1 jam. Nah, habis itu CM. CM-nya itu 1 karena di sininya 1 karena tadi dia itu ada sisi kanan kiri sampingnya untuk mengangkat, itu mempermudah pengangkatan. Itu dia dapat nilai 1. Untuk menghitung RWL awal itu adalah 23 dari rumus dikali sama HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dikali CM. Hasilnya adalah 60. Hasilnya itu 11,1659 kg. Untuk litmus indeksnya itu adalah 8 dibagi sama RWL awalan, hasilnya 0,71647. Ini caranya sama, tinggal diubah aja yang darinya ini kan awal, ngitung LC awal, nih LC tujuan gitu guys. Untuk yang ini sama, jadi ini yang gudang, jabatannya manajer, nama Anies Nadine Zahwa. Deskripsi pekerjaan itu proses pengangkatan monitor Lenovo ThinkVision, berat objeknya 5 kilo, awalnya itu 40, V-nya 57, akhirnya 53, V akhirnya 182, jarak vertikal adalah 125, awalnya sudut semester awal itu 0, sudut akhirnya itu 0, dan frekuensi itu 0,82 sama seperti tadi dikarenakan itu adalah kurang dari 1 jam, jadi limitnya itu 0,84. Ini dari tabel rumus. Nah, ini durasi 50 menit. Cek kolping itu 1 karena tadi juga sama di monitor itu ada pegangan sisi kanan kiri yang bermudah itu menjadi poin 1. Nah, untuk LCL sama aja berat objek. HM-nya itu juga sama menghitungnya, yaitu dengan 25 dibagi sama 40-nya. Terus kalau yang VM itu 1 dikurang 0,03 dikali V-nya itu kan 57 dikurang 75. Untuk yang DM-nya itu 0,82 ditambah kurang buka 4,5 dari rumus, jadi itu dari rumus angkanya semua dan dibagi sama DM ininya, DM itu 175. Nah, hasilnya itu 0,856. Untuk IM-nya itu juga sama caranya seperti tadi, jadi 1 dikurang 0,032 dikali sama 0, jadi hasilnya itu 1. Untuk VM-nya juga sama, 50 bagi 4, hasilnya 12,5, dan dia karena kurang dari 75 jadinya, dan menghasilkan itu. Aktivitas kedua, pengeluaran barang. Di sini operator mengeluarkan barang menggunakan alat MH berupa hand pallet guna memindahkan barang dari rak penyimpanan menuju tempat wrapping.
Setelah sampai di tempat wrapping, operator pertama dibantu oleh operator kedua untuk mewrapping barang yang telah ditentukan sesuai prosedur. Di sini operator pertama memanjangkan film untuk mewrap barangnya. Operator kedua mengatur lilitannya yang sesuai prosedur, yaitu 2 lilitan. Setelah barang di wrapping, barang diangkat lagi menuju palet yang tadi. Lalu paletnya akan dipindahkan menuju loading area. Yang aktivitas ketiga, perhitungan aliran barang di konveyor. Pertama-tama, operator menghitung panjang konveyor. Lalu salah satu dari operator akan mempacking barang ke dalam box. Aktivitas yang dilakukan di sini merupakan aktivitas present atau aktivitas sebelumnya. Di sini operator yang lain akan menghitung waktu dari kecepatan si operator yang mempacking barang menuju box. Barang yang sudah di-packing akan ditaruh di konveyor. Dan setelah barang yang akan di-packing kedua masuk, operator akan menghitung jarak antara box 1 dan box 2. Dan juga jarak di mana box 2 bisa masuk ke konveyor. Dan ini merupakan aktivitas purpose-nya atau aktivitas perbaikannya. Di sini operator lebih cepat dalam memaking barang sehingga waktu aliran barang lebih cepat. Sama seperti tadi, jarak antara box dihitung dan juga jarak di mana box kedua bisa masuk juga dihitung. Dari semua pencatatan tadi, kecepatan konveyor akan dihitung.
dan konveyor akan dihitung aliran barang per jamnya. Diketahui jumlah part dalam satu box terdapat 2 part. Jadi jumlah part tiap box atau NP yaitu 2 part. Yang pertama, ukur panjang lintasan atau LD. Kita mendapatkan panjang 250 cm. Untuk panjang lintasannya kita ubah menjadi meter dengan 250 dibagi 100, kita mendapatkan hasil 2,5 meter. Yang kedua, ukur waktu loading atau TL. Kita mendapatkan waktu 23,4 detik, kita ubah menjadi menit dengan membagi 23,4 dibagi 60, hasilnya 0,39 menit. Selanjutnya ada ukur waktu perpindahan barang atau TD. Kita mendapatkan waktu 98,15 detik, kita ubah menjadi menit dengan membagi 98,15, kita bagi 60, hasilnya 1,64 menit. Ukur jarak antar box atau SC. Karena box 1 ke box 2 jaraknya terlalu jauh, jadi kita menggunakan panjang konveyor dari start ke box 1, yaitu dengan panjang 1,62 meter, kita kurangi dengan panjang boxnya yaitu 0,52 meter, lalu kita dapatkan hasilnya menjadi 1,1 meter untuk SC nya. Lalu ada hitung kecepatan konveyor atau FC dengan rumus LD dibagi TD. LD nya kita menggunakan yang sudah diubah menjadi meter, TD nya kita menggunakan yang sudah diubah menjadi menit. Hasilnya 1,53 meter per menit untuk kecepatan konveyornya. Lalu ada hitung tingkat aliran barang per jam atau RL dibagi 60. RL nya diketahui 1 box per 23,4 detik atau 2 part per 23,4 detik. Kita mencari dulu satu partnya, yaitu membutuhkan waktu 11,7 detik. Lalu kita cari waktu per menitnya dengan cara 60 dibagi waktu per satu partnya. Maka dalam 1 menit part yang dipindahkan mencapai 5,13 part. Lalu kita masukkan ke rumus RL dikali 60 yaitu 5,13 dikali 60, hasilnya 307,69. Kita bisa round up, hasilnya menjadi 308 part per jam. Jika kita ingin mengetahuinya dalam box, kita bisa membagi 2, 308 ini kita bagi 2, maka hasilnya menjadi 154 box per jam. Lalu ada hitung jumlah box pada konveyor dalam satu waktu dengan rumus LD dibagi SC. LD-nya kita menggunakan yang sudah diubah menjadi meter, lalu SC-nya kita gunakan hasil pengurangan panjang konveyor dikurang panjang boxnya. Lalu kita dapatkan hasilnya 2,27, kita bisa round up, hasilnya menjadi 3. Maka jumlah box pada konveyor dalam satu waktu yaitu 3 box. Perhitungan aliran barang pada konveyor setelah perbaikan. Untuk jumlah part tiap box atau NP-nya tetap sama, yaitu 2 part. Yang pertama untuk ukur panjang lintasan atau LD tetap sama, yaitu 250 cm. Kita ubah menjadi meter menjadi 2,5 meter. Lalu ukur waktu loading atau TL yaitu sebesar 10,71 detik, kita ubah menjadi 0,18 menit, yaitu waktu loading satu boxnya sama dengan 0,18 menit. Lalu ada ukur waktu perpindahan barang atau TD, kita langsung mendapatkan hasil per menitnya yaitu 1,08 menit. Ukur jarak antar box atau SC yaitu 12 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,12 meter. Lalu ada hitung kecepatan konveyor atau FC
dengan rumus LD dibagi TD. LD-nya yaitu 2,5 meter, dibagi TD-nya yaitu 1,08 menit. Hasilnya 2,31 meter per menit untuk kecepatan konveyornya atau FC-nya. Lalu ada hitung tingkat aliran barang per jam dengan rumus RL dikali 60. Diketahui RL-nya 1 box per 10,71 detik atau 2 part per 10,71 detik. Pertama kita cari dulu waktu satu partnya dengan membagi 10,71 dibagi 2, maka hasilnya satu partnya membutuhkan waktu 5,36 detik. Lalu kita cari per menitnya dengan membagi 60 detik atau 1 menit dibagi dengan waktu satu partnya. Kita akan mendapatkan hasil 11,20 part dalam 1 menit. Karena tingkat aliran barang yang diminta per jam, maka RL kita kali dengan 60, yaitu 11,20 kita kali dengan 60, maka hasilnya 672,27, kita round up menjadi 673 part per jam. Jika kita ingin melihat dalam box, kita bisa membagi 2 si 673 nya kita bagi 2, maka hasilnya 336,5 box. Kita round up lagi, yaitu menjadi 337 box per jam, maka tingkat aliran barang per jamnya bisa menjadi 673 part per jam atau 337 box per jam. Lalu yang terakhir ada hitung jumlah box pada konveyor dalam satu waktu, yaitu dengan membagi LD dengan SC. LD-nya kita gunakan 2,5 meter dibagi 0,12 meter, maka hasilnya 20,83, kita round up menjadi 21 box. Maka jumlah box pada konveyor dalam satu waktu yaitu 21 box.